Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Langkah pertama, buka aplikasi SPT, lalu kita ke menu, klik koneksi database, klik database kosong, kita pilih database 1770 UMKM untuk pengisian SPT tersebut. Kalau open, kita isi username dan passwordnya, lalu login. Selanjutnya kita klik utility, informasi profil, dan isi NPWP dan nama wajib pajak. Isi nomor telepon sesuai yang di soal. Kita isi jenis usaha. Kita isi KLU-nya. Lalu untuk periode pembukuan itu dari bulan Januari sampai Desember. Untuk cara perhitungan kita ganti menjadi pencatatan. Dan selanjutnya status kewajiban perpajakan di dalam soal berstatus menikah dan mempunyai 3 orang anak. Jadi di kolom status kewajiban kita ganti kakak, lalu kita simpan. Selanjutnya kita ke SPT, buat SPT baru, kita klik SPT tahunan orang pribadi 1770. Selanjutnya tahun pajaknya 2020, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik SPT 1770, lalu kita klik daftar pembayaran PPh final. Nah, di sini kita lihat ke soal. Klik tambah. NPWP tempat usaha, kita lihat NPWP-nya di soal. Aduh, ya Allah, soalnya belum keganti lagi NPWP-nya. Apa-apa ya nggak bisa diikat kalau ditelannya. Nah, terus gimana dong? Kalau enggak lu dulu deh, Dek. Lu belajar dulu lagi, gimana? Lanjutin aja. Kalau di tengah itu nggak bisa diikat, Bel. Susah mas lakuin aja nanti. Enggak, maksudnya kalau kesalahan cuma di Excel-nya aja gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting SPT-nya enggak kan? Orang juga nggak ngatiin parah. Lalu kita klik isi NPWP tempat usahanya. KTP lokasinya kita isi Jakarta Utara. Alamatnya kita isi Jakarta Utara. Periode penghasilannya
itu kita buat yang Januari dulu. Peredaran brutonya kita lihat di soal, yaitu 350 juta. Lalu klik simpan. Oke, selanjutnya kita buat untuk bulan Februari. KPP lokasinya sama. Periode penghasilannya untuk bulan Februari. Peredaran brutonya kita lihat di soal 300 juta. Lalu enter dan klik simpan. Selanjutnya kita tambah lagi untuk bulan Maret. Untuk KPP dan alamatnya masih sama. Ini untuk periode bulan Maret. Peredaran brutonya kita lihat lagi di soal, itu 250 juta. Lalu kita simpan. Oke, lalu tambah lagi untuk bulan selanjutnya. Untuk periode penghasilan bulan April, peredaran brutonya 310 juta rupiah. Lalu kita simpan. Kita tambah lagi untuk bulan selanjutnya. Untuk periode penghasilan bulan Mei, peredaran brutonya sebesar 370 juta rupiah. Lalu kita simpan. Kita tambah lagi untuk bulan selanjutnya. Isian PWP-nya. Untuk periode penghasilan bulan Juni, peredaran brutonya sebesar 360 juta rupiah. Lalu klik simpan. Tambah lagi untuk bulan selanjutnya, sama seperti tadi, isian PWP. Periode penghasilannya untuk bulan Juli,
peredaran brutonya kita lihat di soal lagi, 370 juta rupiah. Lalu simpan. Oke. Tambah lagi. Untuk periode bulan Agustus dengan peredaran bruto sebesar 330 juta rupiah. Lalu kita simpan. Lanjut lagi tambah untuk bulan selanjutnya. Untuk periode penghasilan bulan September dengan peredaran brutonya 290 juta rupiah. Lalu kita klik simpan. Untuk bulan selanjutnya kita tambah lagi. Untuk periode penghasilan bulan Oktober dengan peredaran bruto 380 juta rupiah. Kita simpan lagi. Set PWP-nya lagi. Periode penghasilan untuk bulan November dengan peredaran brutonya sebesar 370 juta rupiah. Lalu kita simpan lagi. Kita tambah untuk bulan Desember. Periode penghasilan pada bulan Desember sebesar 390 juta rupiah. Sudah selesai semua. Lalu kita klik close. Selanjutnya kita klik SPT, lalu 1770 dan kita klik lampiran keempat. Di sini kita isi harta-harta yang dimiliki oleh wajib pajak seperti yang ada di soal. Yang pertama kita tambah. Untuk harta yang pertama
ada rumah tinggal, kita isi kodenya, tanah atau bangunan untuk tempat tinggal. Nama hartanya kita isi, tahun perolehannya kita isi seperti yang di soal, 3.000. Harga perolehannya 1 miliar rupiah. Lalu langsung kita simpan saja. Oke. Untuk harta selanjutnya kita tambah. Kita lihat di soal yang kedua ada mobil merek BMW. Kita ganti kode hartanya 043 yaitu mobil. Nama hartanya kita isi, tahun perolehannya kita lihat lagi di soal 2009 dengan harga perolehannya 2 miliar. Lalu kita simpan, kita tambah lagi untuk harta selanjutnya, masih sama dengan jenis hartanya, mobil Toyota Camry. Tahun perolehannya 2010. Harga perolehannya 850 juta rupiah. Lalu kita simpan. Kita selanjutnya masih dengan jenis yang sama yaitu mobil. Nama hartanya kita isi dengan mobil Daihatsu Terios. Tahun perolehannya 2010. Harga perolehannya 200 juta rupiah. Lalu kita simpan. Klik tambah untuk harta selanjutnya. Di soal ada apartemen Raisina. Ini kita isi dengan tanah atau bangunan untuk usaha. Nama hartanya kita tulis, tahun perolehannya 2010. Harga perolehannya 950 juta rupiah. Lalu kita simpan. Untuk harta selanjutnya kita tambah. Selanjutnya uang tunai dan rekening bank. Kita ganti uang tunai. Nama hartanya uang tunai dan rekening bank.
Tahun perolehannya karena di soal tidak ada, maka kita isi aja 0 dengan harga perolehan 1 miliar rupiah. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita tambah lagi jenis harta, aset dan mobil lagi. Kita cari kode hartanya, peralatan elektronik, dan hartanya kita isi seperti yang di soal. Tahun perolehannya karena di soal tidak ada, maka kita isi dengan harga perolehan 2 miliar rupiah. Lalu kita klik simpan lagi. Untuk harta selanjutnya yang terakhir itu ada benda seni dan lukisan. Kita cari kode hartanya, barang seni, nama hartanya kita cantumin dengan tahun perolehannya 1999. Harga perolehannya 3 miliar 500 juta rupiah. Lalu klik simpan. Untuk bagian B, ini kita kosongkan karena di soal tidak ada utang. Untuk bagian C, di sini ada susunan anggota keluarga. Mari kita lihat soal. Di sini ada Dayanti sebagai istri, kita tambah namanya Dayanti, nomor niknya, hubungan dalam keluarga menjadi istri, kerjaan sebagai pegawai. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita tambah lagi. Di sini ada Muhammad Jafar Alatos, dengan nomor niknya tersebut, hubungan keluarganya sebagai anak kandung, dengan pekerjaannya mahasiswa. Lalu kita klik simpan. Ini susunan anggota keluarganya dengan nama Muhammad Febri, nomor nik, dengan keluarganya anak kandung, kerjaannya sebagai pelajar. Lalu kita simpan. Kita tambah lagi dengan nama Akila Damayanti.
dengan nomor NIK, sebut hubungan keluarganya sebagai anak kandung, pekerjaan sebagai pelajar, lalu kita simpan. Sudah selesai semua daftar susunan anggota keluarganya, lalu kita close. Selanjutnya kita buka SPT lagi, kita ke 1770, lalu ke lampiran 3. Di sini bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final, yaitu di soal ada nih, bunga deposito. Di sini kita isi di bagian SPT 50 juta rupiah. Oke. Untuk PPh terutang bunga itu dapatnya berasal dari 50 juta rupiah dikali 10% kali 20. Satu, dua, tiga. Untuk PPh terutang bunga ini diperoleh dari 50 juta dikali 20%, yaitu 10 juta rupiah. Kita tulis di sini. Selanjutnya di soal tercantum hasil menyewakan apartemen 200 juta rupiah. Kita isi di SPT. Sewa atas tanah atau bangunan 200 juta rupiah. Untuk PPh terutangnya 200 juta rupiah dikali 10%, itu hasilnya 20 juta rupiah. Selanjutnya kita simpan. Lalu kita close. Kita klik SPT 1770, kita ke lampiran 2. Ini tidak perlu diisi karena di soal tidak terdata. Kita close saja. Lalu kita ke SPT lagi, kita ke 1770 lampiran 1, dan di lampiran ini kita tidak perlu karena dia masih menggunakan final, jadi tidak perlu diisi. Kita close. Lalu selanjutnya kita ke SPT lagi 1770, lalu kita ke induk. Nah, di bagian ini identitas sudah tercantum secara otomatis. Lalu kita ke bagian A. Di bagian A seperti ini tampilannya. Lalu di bagian B
Di bagian B, karena di soal wajib pajak tersebut berstatus menikah dan mempunyai 3 orang anak, maka penghasilan tidak kena pajaknya kita checklist. Lalu kita isi K3. Kita enter. Nah, dikarenakan ini hasilnya belum sesuai, kita buka. Ini kita close dulu. Kita buka utility, setting, lalu PTKP-nya kita perbaiki. Klik tambah. PTKP-nya orang pribadi minimum 4 juta. Untuk PTKP tanggungannya 4.500.000. Tanggalnya bulan 1, tanggal 1 bulan 1 2016. Tanggal berakhirnya tanggal 31 bulan 12 2020. Lalu kita klik simpan. Nah, untuk bagian ini kita ganti menjadi tahun 2016. Kita klik simpan lagi. Kita kembali lagi ke SPT 770 lalu induk. Kita lihat lagi bagian B, kita klik K dengan K3. Nah, ini udah sesuai, hasilnya 72 juta karena tanggungannya 3 anak. Lalu kita simpan. Kita ke bagian C. Untuk bagian ini kita kosongin aja. Bagian ini juga. Untuk bagian E juga kita kosongkan. Bagian F juga kita kosongkan. Untuk bagian G kita checklist abjad K. Lalu kita simpan. Lalu kita klik pasang. Pilih wajib pajak. Bulan 1 2000. Your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. Lalu kita klik simpan. Fokus. Langkah selanjutnya kita lapor data SPT. Lapor data SPT ke KPP. Pertama kita buat file CSV-nya, lalu kita pilih mau simpan file di mana. Kalau udah berhasil dibuat CSV-nya. Nah, CSV-nya inilah yang nantinya akan dilaporkan ke kantor pajak ataupun ke DJP online melalui e-filing. Kita simpan di dokumen.
Lalu kita klik OK. Nah, sampai selesai begini, SPP siap dilaporkan. Selanjutnya 1770S, buka koneksi database kosong, pilih file, open, masukkan kata sandinya, kita klik informasi profil, kita ganti sesuai sama soal yang dibuat. Ini soalnya namanya Muhammad Syafiqi, kita copy aja. Teleponnya juga sesuai di soal. Kita copy, kita paste. Karyawan swasta udah benar, pembukuan, status kewajibannya tidak diisi karena dia belum menikah. Simpan. Selanjutnya buat SPT baru. Kita membuat 1770S. Udah benar, oke. Selanjutnya kita buka lampiran 2. Oke, kita masukin sesuai yang ada di soal yang kita buat. Di sini ada bunga deposito 90 juta ya. Kita masukin di sini 90 juta. Terus di sini PPh terhutangnya itu 18 juta. Itu dari 90 juta dikali 20%. Kita masukin di sini 18 juta. Oke, disimpan. Selanjutnya ini bagian B-nya. Harta pada akhir tahun. Kita tambah, masukin sesuai yang ada di soal. Ini kita copy. Ininya diganti ya. Kodenya 012. Nama hartanya tadi yang barusan di copy, kita paste. Tahun perolehannya 2020. Harga perolehannya 100 juta. Simpan. Tambah lagi, kita masukin kodenya yang sama, 012. Nama hartanya kita copy. Tahunnya sama, 2020. Harga perolehannya 122.956.548 rupiah. Paste, saya simpan. Satu lagi, kodenya sama, nama hartanya kita copy lagi, kita pindahin sini. Tahunnya sama tadi, 2020. Harga perolehannya 141.094 rupiah.
lalu kita simpan. Udah, terus lanjut kita simpan ke bagian yang C, kode utang ya. Kita lihat di soal, di sini ada kode utangnya, kita copy, kita tambah di sini kodenya 102. Namanya tadi kita copy ya, tidak ada, tahunnya 2015. Jumlahnya 0. Simpan. Selanjutnya yang kedua sama nama pemberinya, kita copy, alamatnya sama tadi 0, tahun juga 2015, jumlahnya sama 0. Simpan. Selanjutnya bagian D, daftar susunan anggota keluarganya itu tidak ada ya, jadi kita skip. Selanjutnya kita membuat lampiran 1. Lampiran satunya kita lihat di sini soalnya ada memperoleh penghargaan 10 juta. Kita pindahkan di sini nomor 4, 10 juta. Kita simpan. Yang kedua ada warisan dari orang tua sebesar 1.960.000.000. Selanjutnya kita simpan. Udah tidak ada lagi. Selanjutnya bagian yang C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh. Kita lihat di soal, ini ada PT Makmur, ini PWP, nomor-nomornya juga ada. Kita pindahkan. Kita tambah. Di sini tulis PT. PWP-nya kita ketik. Nomornya juga kita copy aja. Tanggalnya. PPh 21 udah benar. Jumlahnya 130 juta. Oke. Udah.
simpan. Jangan lupa di sini juga disimpan. Cek juga lagi ya, jangan sampai salah. Oke, selanjutnya kita ke induk. Kita lihat di sini sudah terisi otomatis. Nah, di sini penghasilan netonya kita lihat di soal 720 juta. Ini dari 60 dikali 60 juta dikali 12. Tulis di sini 720 juta. Simpan. Selanjutnya bagian B. Ini TK 0. Karena ini ada kesalahan, kita buka setting PTKP. Ininya tahunnya kita edit ya. Jadi 2016. Simpan. Terus kita tambah PTKP 54 juta. PTKP tabungan 4.500.000. Tahunnya 1/01/2016. Selanjutnya 31/12/2016. Kita simpan. Oke. Ini kita close dulu. Kita cek ulang ya. Oke, tadi kita lanjutkan di induknya. Tadi di bagian B TK-nya TK 0. Selanjutnya bagian C-nya ini sudah terisi otomatis. Bagian D juga, E-nya juga, bagian F-nya juga, bagian G-nya jangan lupa A dan B-nya diklik ya, terus disimpan. Terus yang kuasanya juga wajib pajak, tanggalnya 31/12/2020, nama sama NPM-nya ini udah otomatis. Jangan lupa diklik simpan. Selanjutnya rekam surat kuasa ini 17.800.000. Selanjutnya lapor data SPT ke KPP. Ini buat file dokumen. Oke. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.